yang saat ini kita akan membahas tentang hubungan keluarga atau keluarga dan hubungan. Seperti apa sih kehidupan teman-teman dalam kehidupan keluarga? Dalam kehidupan keluarga teman-teman, apakah hubungan teman-teman dalam keluarga baik? Ataukah teman-teman dengan keluarga mungkin memiliki banyak hal yang mungkin teman-teman sembunyikan di balik kehidupan teman-teman yang penuh dengan sukacita? Keluarga sendiri terdiri daripada kita tahu bahwa ada bapak dan ada ibu dan ada anak-anak. Tetapi keluarga itu dibentuk bukan karena keinginan manusia sendiri. Shalom teman-teman Empowering Youth dimanapun teman-teman berada. Saat ini kita telah masuk di episode yang saat ini kita akan membahas tentang hubungan keluarga atau keluarga dan hubungan. Seperti apa sih kehidupan teman-teman dalam kehidupan keluarga? Dalam kehidupan keluarga teman-teman, apakah hubungan teman-teman dalam keluarga baik? Ataukah teman-teman dengan keluarga mungkin memiliki banyak hal yang mungkin teman-teman sembunyikan di balik kehidupan teman-teman yang penuh dengan sukacita? Namun teman-teman, sebelum kita masuk di dalam tema kita yang adalah hubungan atau hubungan dan keluarga, saya mau ngajak buat teman-teman untuk mengetahui bahwa keluarga sendiri terdiri daripada kita tahu bahwa ada bapak dan ada ibu dan ada anak-anak. Tetapi keluarga itu dibentuk bukan karena keinginan manusia sendiri, tetapi Allah yang membentuk itu keluarga. Allah juga memberikan hal yang indah dalam kehidupan keluarga, yaitu hadiah, yaitu seorang anak, bahkan bisa lebih daripada satu orang anak. Bahkan banyak juga bisa terjadi dalam kehidupan keluarga bisa memiliki beberapa saudara. Nah teman-teman, itu dari keluarga. Tetapi kalau kita tahu bahwa hubungan sendiri memiliki arti yang adalah kesinambungan interaksi antara dua atau lebih orang dalam kehidupan keseharian untuk menjalin pengenalan satu akan yang lain untuk semakin lebih baik. Dan sebelum kita masuk selanjutnya, yaitu saya mau ngajak buat teman-teman, kita juga akan mengenal dari satu pribadi dalam Alkitab. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar, yaitu kisah tentang Yusuf. Tetapi kita akan melihat bagaimana Allah memperbaiki kehidupan dia dan keluarganya. Allah mempunyai satu tujuan yang sangat luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Sebelum kita masuk dalam kehidupannya Yusuf, saya mau tanya buat teman-teman, seperti apa sih kehidupan teman-teman dalam keluarga? Apakah mungkin karena dalam keluarga itu terbentuknya ada orang tua dan juga ada yang namanya anak-anak. Dalam kehidupan kita dalam keluarga, pasti anak-anak juga sering menginginkan untuk apa yang ia mau capai ke depannya. Tetapi terkadang orang tua juga menginginkan untuk hal-hal yang ia mau capai untuk anaknya sendiri. Dan terkadang karena hal-hal itu terjadi, membuat kehidupan mereka dalam kehidupan keluarga bisa menjadi gejolak, bisa menjadi perpecahan, ataupun mungkin teman-teman mempunyai saudara yang mungkin teman-teman suka sekali sama dia, atau teman-teman benci terhadap saudara teman-teman sendiri, saudara kandung, entah sepupu, ataupun dalam kehidupan keluarga saudara. Mungkin ada yang teman-teman menyukai dia dalam kehidupan keluarga. Bahkan terkadang ada orang tua yang sangat memisah-misahkan, memilah-milahkan dalam kehidupan keluarga, bisa memilahkan yang namanya ini adalah anak yang paling kusayang dan ini mungkin gak terlalu kusayang karena mungkin dia ada punya kekurangan atau anak yang ini mempunyai kelebihan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata di dalam Alkitab kita juga terjadi demikian di dalam kisah seorang Yusuf. Tetapi sebelum itu, saya mau ngajak buat teman-teman kita membaca dari kitab Injil Matius 12 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Di dalam ayat ini adalah nubuatan dari Yesaya, dan Yesus pada saat itu mengatakan tentang ayat ini bahwa kita baca bersama-sama ya, di dalam Matius 12 ayat 20 sampai 21. Dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Jadi di sini dikatakan bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Kita tahu bahwa kisah Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Sebelum dibuang, mereka merencanakan untuk dia dibuat untuk, sebenarnya mereka merencanakan untuk membunuh dia. Tetapi dalam hal itu akhirnya tidak jadi mereka membunuh dia, dan mereka membawa dia, mereka menjual dia pada bangsa yang saat
itu dia dijual pada bangsa Mesir. Akhirnya dia juga dijadikan budak di Mesir. Namun sebelum hal itu terjadi, ternyata mereka mempunyai banyak gejolak dalam kehidupan keluarga. Yusuf sendiri mempunyai 12 bersaudara. Teman-teman, seperti apa dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keseharian berkeluarga? Pasti punya berbagai macam karakter ya dalam kehidupan keluarga. Apalagi yang namanya perempuan dan laki-laki, berbeda-beda, itu yang membuat biasa terjadi perpecahan dalam beradik kakak. Itu pun terjadi ketika saat di dalam kitab di dalam kisahnya Yusuf. Yusuf memiliki banyak saudara, yaitu 12 saudaranya, 11 saudara, dan Yusuf di dalam situ. Jadi terjadi mereka dalam kehidupan keluarga, mereka ada 12 bersaudara. Jadi ketika Yusuf menjalani kehidupannya, Yusuf memiliki seorang ayah yang sangat menyayangi dia, sangat mengasihi dia. Satu, dia sangat dikasihi. Dan yang kedua, dia sering diberikan hal yang indah-indah, ibaratnya jubah yang indah, yang selalu diberikan spesial khusus buat dia. Dan yang ketiga, Yusuf memiliki mimpi untuk hari depan, ke depannya, bahwa Allah menyatakan mimpi itu kepadanya, bahwa dia akan menjadi raja atau pemimpin bagi bangsanya sendiri. Dan beberapa saudara-saudaranya, semua saudaranya dan ayahnya juga sujud kepadanya, karena dia akan menjadi seorang raja. Nah, dari kisahnya Yusuf, karena dia seperti itu, saudara-saudaranya membenci akan dia. Mungkin saat ini teman-teman, ketika teman-teman sangat dikasihi oleh orang tua, mungkin ada saudara-saudara teman-teman yang membenci kehidupan saudara, dan akhirnya saudara mungkin dihianati dari saudara sendiri punya keluarga. Tetapi dalam kisah Yusuf, Yusuf akhirnya pada saat dia dibuang menjadi seorang budak di dalam kehidupan di bangsa Mesir, akhirnya dia menjalani semuanya dengan, kalau mau dibilang, Allah sangat mengasihi dia. Kasihnya Allah tidak pernah terlepas daripada orang-orang yang ia kasihi. Seluruh dunia ini semua orang-orang Allah mengasihi, tetapi tidak semua orang menyadari itu. Dan Yusuf menyadari hal ini, bahwa Allah menyayangi dia. Pada saat Yusuf menjalani kehidupan menjadi seorang budak, dia menjalani kehidupan yang pada saat dia menjadi budak, Allah memberkati apa yang ia kerjakan. Segala pekerjaannya dibuatnya berhasil, sampai dimana akhirnya dia dihianati juga sama tuannya. Nah teman-teman, sampai pada saat dia dihianati dari teman-temannya, Tuhan tidak akan membiarkan Yusuf sampai di situ saja. Ketika dia dibawa sama tuannya, yaitu Potifar, membawa dia pada penjara dan dia dipenjarakan, ternyata Tuhan malah membuat Yusuf diangkat lagi, dan dia menjadi pemimpin atau diberikan kuasa untuk mengatur yang ada di dalam penjara itu. Tidak sampai di situ, pada saat dia mengatur di dalam penjara, terjadi yang namanya dia menafsirkan mimpi dari seorang raja, dan dia akhirnya diangkat menjadi pemimpin. Tidak disangka-sangka kan teman-teman, ketika kalau kita mendengarkan kisah ini sepertinya biasa saja, udah biasanya Yusuf itu kan kita dengar. Tetapi ternyata dalam kisah ini kita bisa melihat dari Matius 12 ayat 20 dan 21, ternyata janji Tuhan tidak akan pernah Tuhan biarkan setiap anak-anaknya, karena dalam kehidupan keluarga Allah sudah menetapkan setiap kita masing-masing dengan tujuannya masing-masing. Nah, Allah punya panggilan dalam setiap pribadi dalam kehidupan kita hadir dalam keluarga. Allah mengasihi kita setiap orang yang ada di dunia ini. Betapa kasihnya tidak terbatas, tidak dapat diukur oleh pikiran kita. Bahkan saat Yusuf menafsirkan mimpi, Yusuf mengatakan pada raja bahwa Allah sendiri yang akan mengatakan tafsiran itu pada sang raja. Dan akhirnya raja mengangkat Yusuf menjadi pemimpin di negeri Mesir itu. Dan ketika saat itu terjadi, tidak disangka-sangka bahwa 7 tahun kelimpahan itu Yusuf mengumpulkan dengan berbagai macam berkat yang berlimpah-limpah, sampai kalau mau dibilang berlimpah-limpah berarti akhirnya tidak bisa terhitung ya teman-teman. Nah, saking tidak bisa terhitungnya berkat itu, akhirnya Yusuf membiarkan mereka tetap mengumpulkan berkat itu, sampai akhirnya datanglah 7 tahun yang namanya kelaparan atau kemiskinan bagi seluruh dunia. Dan mereka hanya punya bangsa Mesir yang bisa memasok untuk setiap orang bisa diberkati, untuk bisa setiap orang bisa menikmati segala hal yang bisa memberikan kehidupan. Melalui siapa? Melalui sang Yusuf yang tadi dibuang. Nah, di dalam ayat ini yang tadi kita bacakan, bahwa bulu yang
yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Teman-teman, Yusuf diberikan kemenangan yang berasal daripada Allah. Allah membuat dia menang daripada keterpurukannya yang lama. Yusuf tidak fokus pada hal yang di belakangnya. Yusuf mau maju ke depan. Dia mau melihat bahwa bangsa-bangsanya pun akan diselamatkan. Ketika dia mengumpulkan semuanya, dia mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh di dalam Allah, Allah turut mengambil bagian dalam segala hal. Nah teman-teman, saat ini saya percaya apapun yang teman-teman kerjakan, mungkin saat ini teman-teman menjadi karyawan, atau mungkin teman-teman saat ini mungkin menjadi OB, atau posisi teman-teman mungkin kayaknya lagi di bawah, tidak bisa di atas, keluarga teman-teman tidak menganggap teman-teman berharga. Nah kita bisa melihat dari sisinya satu pribadi, yaitu Yusuf. Kalau Yusuf yang pada perjanjian lama bisa diberkati oleh Allah, bahkan Allah memimpin kehidupannya dengan penuh dengan kasih, dengan kesetiaannya Allah. Allah adalah setia, Allah adalah kasih. Allah memimpin Yusuf dengan penuh kasih. Allah tidak membiarkan Yusuf sendirian. Nah teman-teman, saat ini mungkin teman-teman merasa sendiri, atau mungkin teman-teman dimanapun teman-teman berada rasanya tidak punya keluarga. Tidak teman-teman, teman-teman punya Allah, dan teman-teman akan dibuat menjadi besar karena teman-teman punya pengharapan yang besar. Karena di ayat berikutnya dikatakan, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Yusuf tahu bahwa pengharapannya hanya pada Allah. Nah hari ini teman-teman, kita punya pengharapan pada Allah. Kalaupun keluarga kita mungkin ada yang broken, seperti kalau mau dibilang ya, pada saat kita melihat sisinya Yusuf dalam kehidupan keluarganya, dia mempunyai berbagai macam karakter dalam kehidupan keluarganya. Satu, dia punya ibu yang berbeda-beda dalam kehidupan keluarganya. Karena bapaknya mempunyai istri yang banyak kalau mau dibilang. Walaupun dia diganggu seorang Potifar, istri dari Potifar, dia tidak terjerumus sampai ke situ karena dia tahu bahwa dia punya Allah yang menuntun kehidupannya. Nah teman-teman, kita bukan hidup dari kondisi yang saat ini kita alami. Kita hidup dari sumber yang sempurna, sumber yang tidak terbatas, yaitu Allah. Allah akan menyanggupkan kita dalam menghadapi masa-masa yang kita alami. Seperti Yusuf, Tuhan mengangkat dia. Nah teman-teman, Tuhan pun sanggup memulihkan kehidupan teman-teman dan kehidupan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Bagaimanapun kondisinya teman-teman, mari saat ini saya mau undang buat teman-teman bersandar pada Allah. Sepenuhnya kasihkan semua kehidupan teman-teman dan keluarga, pengharapannya teman-teman pada sumber yang sempurna, yaitu Allah. Kita tahu bahwa sumber kemenangan yang dikatakan dalam ayat ini adalah Yesus sendiri. Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Bahkan Yesus naik ke atas tempat yang sempurna, dan dia memberikan itu pada kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dia memberikan itu lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Nah saat ini teman-teman, mari saya mau ajak buat teman-teman memandang, teman-teman tidak biasa-biasa saja. Teman-teman punya sumber yang sempurna, yaitu Allah. Ketika teman-teman bekerja, teman-teman tidak sendirian. Nah, kondisi Yusuf kita bisa melihat bahwa Allah bisa memulihkan kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf menyelesaikan tugasnya dari 7 tahun kemiskinan, dia mengumpulkan bangsanya, dan Yusuf berjumpa kepada orang tuanya yang awalnya terpisah ya. Kalau dia dikatakan bahwa dia sudah mati, tetapi ternyata dia tidak mati. Pada saat dia berkata pada ayahnya bahwa dia itu adalah anaknya, dia berkata pada bangsa-bangsanya bahwa dia itu adalah anaknya yang adalah hilang, yang adalah Yusuf, yang dikatakan telah mati, bahwa dia hidup. Dan Tuhan bisa memulihkan kehidupan keluarganya Yusuf. Saya percaya bahwa kehidupan keluarga kita, bahkan kehidupan persaudaraannya kita dengan setiap saudara-saudaranya kita, dimanapun teman-teman dan saudara teman-teman berada. Saat ini kalau teman-teman punya handphone, pasti teman-teman bisa menghubungi teman punya saudara. Tapi sebelumnya teman-teman harus ingat bahwa sumber dari segalanya, keluarga adalah Allah yang menopang, Allah yang membentuk keluarga itu, Allah yang mempersatukan keluarga itu. Jadi ketika teman-teman mempunyai keluarga, biarlah teman-teman menikmati segala sesuatunya dengan ucapan syukur. Saya percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan teman-teman yang mungkin saat ini susah untuk keluar dari hal itu, ataupun teman-teman yang mungkin saat ini keluarganya baik-baik saja, tetapi teman-teman mungkin dalam kondisi yang saat ini mungkin sulit untuk keluar dari hal yang sulit, yang nggak bisa diselesaikan. Teman-teman, saat ini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah sumber kemenangan, dialah sumber pengharapan kita, dan dia telah menyelesaikan semuanya. Saya percaya Tuhan Yesus membantu kita semua dalam segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, dan inilah firman yang mungkin saya bisa bagikan bagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.